Kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8 bab 2 Teorema Pitagoras anak-anak. Soal latihan 2.4 ada di halaman 91 sampai dengan 92. Baik, ibu langsung membahas. Soal nomor 1 anak-anak. Diketahui segitiga ABC dengan titik-titik A negatif 1,3, B 4, negatif 2, dan C 1, negatif 5. Apakah segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku? Jelaskan. Baik, untuk menentukan atau membuktikan ini segitiga siku-siku atau bukan, kita bisa menggunakan rumus jarak antara dua titik anak-anak. Bahas, ini titik A dengan koordinat negatif 1,3. Selanjutnya titik B dengan koordinat 4, negatif 2. Selanjutnya titik C dengan koordinat 1, negatif 5. Ini ibu sebut X1, Y1. Di sini X2, Y2. Di sini X3, Y3. Selanjutnya langkah pertama kita tentukan dulu jarak titik A dengan titik B, berarti AB anak-anak, ini tulis di sini. Jarak AB sama dengan berarti akar kuadrat dari X2 dikurang X1 kuadrat ditambah dengan Y2 dikurang dengan Y1 kuadrat. Selanjutnya ini sama dengan akar kuadrat dari X2-nya tadi 4 dikurang X1-nya negatif 1, ini kuadrat ditambah dengan Y2-nya negatif 2 dikurang Y1-nya 3 anak-anak, dikuadratkan. Sama dengan akar kuadrat dari ini 4 ditambah 1 kuadrat ditambah dengan negatif 2, negatif 3, negatif 5. Ini kuadrat sama dengan akar kuadrat dari 4 tambah 1, 5 dikuadratkan 25. Ditambah dengan dalam kurung negatif 5 kuadrat ini hasilnya positif 25. Ini sama dengan akar kuadrat 50 anak-anak. Selanjutnya kita menentukan jarak B dan C, berarti BC anak-anak. Nih, BC berarti akar kuadrat dari X3 dikurang X2 kuadrat ditambah dengan Y3 dikurang Y2 kuadrat. Ini sama dengan akar kuadrat dari X3-nya ini 1 dikurang X2-nya 4. Ini kuadrat ditambah dengan Y3-nya negatif 5 dikurang dengan Y2-nya. Y2-nya negatif 2 anak-anak. Ini negatif 2. Kuadrat sama dengan akar kuadrat dari 1 dikurang 4 ini negatif 3 kuadrat ditambah dengan ini negatif 5 ditambah 3 kuadrat sama dengan ini akar kuadrat dari negatif 3 kuadrat ditambah dengan negatif 5 ditambah 3 anak-anak. Nah, ini tadi Y2-nya negatif 2, ini negatif, ini plus 2 ini 2 anak-anak. Berarti ini negatif 3, negatif 5 ditambah 2 negatif 3 kuadrat. Ini sama dengan akar kuadrat dari 9 ditambah dengan 9 sama dengan akar kuadrat 18. Lanjut, sekarang kita menentukan jarak titik A dan C, AC kuadrat berarti ini X3 dikurang X1 anak-anak dikuadratkan ditambah dengan Y3 dikurang dengan Y1 dikuadratkan. Ini X1 Y1 di sini X3 Y3. Sama dengan akar kuadrat dari X3-nya ini 1 dikurang X1-nya negatif 1. Ini kuadrat ditambah dengan Y3-nya ini negatif 5 dikurang dengan Y1-nya 3, ini dikuadratkan. Ini sama dengan, kita cermati, ini sama dengan akar kuadrat dari, ini negatif kali negatif positif berarti 1 ditambah 1 dikuadratkan
ditambah dengan ini negatif 8 dikuadratkan. Sama dengan akar kuadrat dari 1 tambah 1, 2 dikuadratkan 4. Ditambah dengan dalam kurung negatif 8 kuadrat itu 64. Sama dengan akar kuadrat dari 68. Ibu lanjutkan di sebelah kanan anak-anak. Sekarang kita buktikan dengan teorema Pitagoras untuk menentukan segitiga ini siku-siku atau tidak. Baik, sekarang AC kuadrat. AC kuadrat berarti sama dengan akar kuadrat dari 68 dikuadratkan. Ini sama dengan 68 anak-anak. Selanjutnya AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. AB kuadrat berarti akar kuadrat dari 50 dikuadratkan ditambah dengan akar kuadrat dari 18 dikuadratkan. Sama dengan 50 ditambah 18 anak-anak. Kalau dikuadratkan setelah itu di akar kuadrat hasilnya bilangan itu sendiri. Sama dengan 68. Nih, 68 sama dengan 68. AC kuadrat ini sama dengan AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Berarti ini sesuai dengan teorema Pitagoras anak-anak. Karena sudah terbukti nilai AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat anak-anak sesuai dengan teorema Pitagoras, maka segitiga ABC ini bisa disimpulkan sebagai segitiga siku-siku. Jadi segitiga ABC, segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku karena sesuai dengan rumus teorema Pitagoras. Baik anak-anak, ini Ibu memberi tambahan penjelasan kalau titik-titik tadi kita gambarkan di bidang koordinat titik A di sini anak-anak. Ini pada koordinat negatif 1,3, ini titik A ini negatif 1,3. Selanjutnya titik B pada koordinat 4, negatif 2, ini. Dan titik C 1 negatif 5, ini 1 negatif 5, titik C 1 negatif 5, maka terbentuk segitiga siku-siku ABC dengan siku-sikunya di B di sini nih anak-anak. Soal nomor 2 anak-anak, kalian diminta guru untuk menentukan jarak antara dua titik yaitu 4,2 dan 7,6. Jika kalian menggunakan titik 4,2 sebagai X1, Y1, sedangkan teman kalian menggunakan titik 7,6 sebagai X1, Y1, berdasarkan analisis kalian, apakah hasil yang kalian temukan sama? Jelaskan. Baik, Ibu yang ke-1 dulu anak-anak. Ini berarti di sini ini titik 4,2. Ini disebut X1, Y1. Selanjutnya di sini 7,6-nya ini X2, Y2. Berarti jaraknya butuh jarak saja anak-anak. Jarak sama dengan jarak dua titik ini akar kuadrat dari ini, X2 dikurang X1 dikuadratkan ditambah dengan Y2 dikurang dengan Y1 dikuadratkan. Ini sama dengan akar kuadrat dari X2-nya 7 dikurang dengan X1-nya 4 dikuadratkan ditambah dengan Y2-nya 6 dikurang Y1-nya 2 dikuadratkan sama dengan akar kuadrat dari 7 dikurang 4 3 kuadrat ditambah dengan 6 dikurang 2 4 dikuadratkan sama dengan akar kuadrat dari 9 ditambah 16 sama dengan akar kuadrat dari 25 sama dengan 5. Nih. Selanjutnya kita buktikan lagi sekarang kalau yang X1 Y1-nya nih 7,6 dan 4,2.
Ini X1, Y1, di sini X2, Y2. Ini berarti jarak antara dua titik maksudnya anak-anak. Ini sama dengan ini berarti X2 dikurang X1 kuadrat ditambah dengan Y2 dikurang Y1 kuadrat sama dengan akar kuadrat dari X2 nya 4 dikurang X1 nya 7 kuadrat ditambah dengan Y2 nya 2 dikurang Y1 nya 6 kuadrat sama dengan akar kuadrat dari 4 dikurang 7 itu negatif 3 kuadrat ditambah dengan 2 dikurang 6 itu negatif 4 kuadrat. Ini perlu anak-anak ingat kalau dalam kurung negatif 3 kuadrat seperti ini artinya negatif 3 kali negatif 3 hasilnya positif anak-anak. Akar kuadrat dari 9 ditambah 16 sama dengan akar kuadrat dari 25 sama dengan 5. Sudah terbukti berdasarkan analisis kalian apakah hasil yang kalian temukan sama. Nih hasil yang ditemukan adalah sama. Karena perlu anak-anak ketahui anak-anak kalau dalam kurung seperti ini kalau tandanya negatif dikuadratkan hasilnya tetap positif. Ini anak-anak hasilnya jadi sama dan perlu ibu beri tambahan penjelasan kalau jarak ini adalah besaran skalar anak-anak. Jadi nilainya selalu positif. Soal nomor 3 anak-anak, Aldo dan Arjuna berdiri saling membelakangi untuk main tembak-tembakan pistol bambu. Aldo berjalan 20 langkah ke depan, kemudian 15 langkah ke kanan. Pada saat yang sama, Arjuna juga berjalan 16 langkah ke depan, kemudian 12 langkah ke kanan. Pada titik terakhir, mereka berdua saling menembak. Untuk soal A, gambar situasi di atas dengan menggunakan bidang kartesius. Yang B, berapa langkah jarak kalian berdua saat mereka saling menembak. Seharusnya ini jarak mereka berdua anak-anak, bukan kalian berdua. Ibu koreksi. Baik, Ibu bahas anak-anak. Baik, Ibu bahas dari soal A anak-anak. Ini kita menentukan posisi Aldo dan juga Arjuna. Titik awalnya di sini nih, titik 0 ada di sini nih. Ini merupakan titik awal mereka berdua. Ini titik awal mereka berdua. Ini sumbu X, di sini sumbu Y. Nih, tadi diketahui kalau Aldo ini dari titik awal di sini nih berjalan karena saling membelakangi anak-anak. Nih, berarti kalau ini Aldo ke kanan berarti ke arah positif, kalau Arjuna ini tadi ke depan berarti dia ke kiri, ke arah negatif di sini nih. Ini berjalan tadi melangkahnya Aldo tadi 20 langkah ke depan, ini 20 langkah. Ini menuju ke titik di sini nih. Ini titiknya ini 0,20 anak-anak. Selanjutnya dia melangkah ke kanan berarti ke sini. Nih, ke kanan sebanyak 15 langkah. Nih, 15 langkah. Nih. Jadi posisi Aldo ada di sini. Ini pada koordinat 20, 15 anak-anak. Nih, 20,15. Negatif 15 maksud Ibu karena ini ke bawah. Pada koordinat 20, negatif 15. Selanjutnya tadi Arjuna melangkah ke depan sebanyak 16 langkah. Ini 16 langkah. 16 langkah anak-anak. Selanjutnya ke kanan lagi, ini 12 langkah. 12 langkah di sini. 12 langkah. Jadi posisi Arjuna ada di sini nih pada koordinat ini negatif 16,12. Selanjutnya mereka berdua saling berhadapan antara Arjuna dan Aldo saling menembakkan. Yang ditanyakan jarak keduanya di sini nih, jarak yang ada di sini nih. Nih, RA atau AR di sini. Untuk membantu menentukan jarak dua titik, boleh anak-anak menggunakan jarak antara dua titik, boleh untuk menentukan jarak keduanya. Boleh kita dengan bantuan garis ini membentuk segitiga siku-siku di sini.
Ini kalau di sini ini Ibu sebut misalkan saja titik E atau ini titik E misalkan. AE ini jaraknya berarti 16 ditambah dengan 20 anak-anak, jaraknya ini 36. Ini 36 langkah. Selanjutnya untuk RE di sini nih 12 ditambah dengan 15 anak-anak. 12 ditambah dengan 15, 27 langkah. Nih RE-nya 27 langkah. Dengan teorema Pythagoras ataupun dengan jarak antara dua titik, anak-anak bisa menentukan jarak antara Arjuna dan juga Aldo saat mereka saling menembak. Baik, Ibu bahas soal B anak-anak. Berdasarkan ilustrasi yang sudah Ibu gambarkan tadi, kita bisa menentukan jarak Aldo dan juga Arjuna dengan teorema Pythagoras anak-anak. AR kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah dengan RE kuadrat. Ini anak-anak bisa juga menggunakan rumus jarak antara dua titik anak-anak, nanti hasilnya juga sama dengan 36 kuadrat ditambah dengan 27 kuadrat sama dengan 36 kuadrat itu 1296 ditambah dengan 729. Jadi jarak antara Aldo dan Arjuna sama dengan akar kuadrat dari 2025. Ini Ibu jelaskan dulu di sebelah kanan untuk menentukan akar kuadrat dari 2025. Kita titik dua bilangan dari kanan, ada 20 di sini. Kita cari dua bilangan ini kembar, kalau kita kalikan 20 atau di bawah 20. Bilangan itu adalah 4 dikali 4, 16. Ini kita kurangkan. 20 dikurang 16 itu 4, kita turunkan 25 langsung. Selanjutnya ini kita tambahkan. 4 ditambah 4, 8 titik-titik dikali titik-titik sama dengan 425. Angka satuannya 5, berarti di sini nih 5 kali 5 anak-anak. 85 kali 5, 425. Ini kita kurangkan sisanya 0. Akar kuadrat dari 2025 adalah 45. Sama dengan 45. Ini sama dengan 45, satuannya langkah anak-anak. Ini jadi jarak antara Aldo dan Arjuna saat mereka saling menembak adalah 45 langkah. Lanjut ke soal keempat anak-anak. Seorang atlet tenis mengajukan pertanyaan kepada wasit. Suara atlet mampu didengar wasit hanya pada jarak maksimum 30 kaki. Berdasarkan posisi wasit dan atlet tenis pada gambar berikut, dapatkah wasit mendengar suara sang atlet? Jelaskan jawaban kalian. Kita cermati. Tinggi dari wasit ini 12 kaki, diketahui 12 kaki. Jarak antara keduanya di sini nih secara lurus di sini ini 24 kaki. Tinggi dari atlet ini 5 kaki anak-anak. Ini untuk menentukan apakah suara sang atlet bisa didengar oleh wasit. Ini Ibu beri bantuan seperti ini. Ini di sini nih. Ini kalau ini di sini nih, misalkan ini di sini. Ibu beri bantuan di sini. Ini di sini. Ini akan membentuk segitiga, siku-sikunya di sini. Ini 12 kaki tingginya dikurang 5 kaki, berarti masih ada 7 kaki. Sini 7 kaki. Jarak yang ada di sini 24 kaki. Ini selanjutnya kita menentukan ini jarak suara dari sang atlet ke telinga dari wasit, ke posisi wasit. Ini yang ditanyakan anak-anak. Baik anak-anak, Ibu bahas berdasarkan ilustrasi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Posisi atlet ada di sini. Ini posisi wasit ada di sini. Ini
membentuk segitiga siku-siku di sini yang ditanyakan adalah jarak antara atlet dan wasit nanti untuk menentukan apakah suara dari atlet bisa didengar oleh wasit. Baik, kita gunakan teorema Pythagoras. A W kuadrat sama dengan 7 kuadrat ditambah dengan 24 kuadrat anak-anak. Ini sama dengan 49 ditambah dengan 576. Jadi jarak antara atlet dan wasit akar kuadrat dari 625 nih sama dengan 25 kaki. 25 ini kurang dari 30 anak-anak. Tadi maksimum 30 ini. Jadi ini anak-anak, suara dari atlet ini bisa didengar oleh wasit. Jadi ini suara atlet tenis bisa didengar oleh wasit karena jaraknya tidak lebih dari 30 kaki. Lanjut ke soal kelima anak-anak. Humam merupakan penyelam yang peduli terhadap lingkungan. Suatu ketika dia dan timnya akan melakukan penanaman karang untuk memperbaiki terumbu karang yang rusak. Kondisi humam jika didokumentasikan ditunjukkan seperti gambar di bawah. Jika laut yang diselami adalah 20 meter dan dasarnya datar, berapa luas? Soal nomor 5 anak-anak. Humam merupakan penyelam yang peduli terhadap lingkungan. Suatu ketika dia dan timnya akan melakukan penanaman karang untuk memperbaiki terumbu karang yang rusak. Kondisi humam jika didokumentasikan ditunjukkan seperti gambar di bawah. Jika laut yang diselami adalah 20 meter dan dasarnya datar, berapa luas dasar laut yang dapat dicapai oleh humam untuk menanam terumbu karang? Baik, kita cermati di sini posisi humam. Ini jika laut yang diselami 20 meter, ini kedalamannya. Selanjutnya ini tali ini anak-anak. Talinya di sini nih, menyelam ini talinya ini jaraknya adalah 25 meter. Ini diketahui pada gambar. Jadi untuk menentukan luas dasar laut yang dicapai oleh humam untuk menanam terumbu karang, ini kalau berputar talinya ini membentuk lingkaran anak-anak. Ini jari-jari lingkaran itu di sini nih. Ini jari-jari lingkaran ini disebut dengan R. Ini membentuk segitiga siku-siku. Nih, antara tali, jarak antara kapal dengan dasar laut, ini membentuk segitiga siku-siku anak-anak. Baik, Ibu bahas. Baik, Ibu bahas anak-anak berdasarkan ilustrasi gambar yang sudah Ibu jelaskan tadi membentuk segitiga siku-siku antara posisi kapal, dasar laut dan juga humam. Di sini posisi kapal, disebut O, di sini humam. Ini R-nya tadi anak-anak Ibu sebut R di sini tadi, segitiga siku-siku. Di sini 25 meter. Di sini jaraknya adalah 20 meter. Sekarang kita menentukan R langsung, Ibu tidak menyebut OH. Dengan teorema Pythagoras berarti R kuadrat ini sama dengan 25 kuadrat dikurang dengan 20 kuadrat anak-anak. Sama dengan 625 dikurang 400. Ini berarti nilai R sama dengan akar kuadrat dari 225. Ini sama dengan 15. Satuannya meter anak-anak. Jadi daerah lingkaran tadi, dasar laut yang terbentuk lingkaran tadi, jari-jarinya diketahui ini titik pusatnya, ini 15 meter. Sekarang kita menentukan luas dari daerah lingkaran ini anak-anak. Diketahui di sini berarti R-nya sama dengan 15 meter. Selanjutnya Pi-nya sama dengan 3,14. Baik, kita tentukan luasnya. Luas sama dengan Pi R kuadrat sama dengan 3,14 kali 15 kali 15. Nanti anak-anak bisa menghitung
sendiri ini hasilnya adalah 706,5, satuannya adalah meter persegi. Jadi luas dasar laut yang dapat dicapai Umang untuk menanam terumbu karang adalah 706,5 meter persegi. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.